Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din wa ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian kutub para ulama yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah dan akidah Salaf dan akidah Ahlul Islam. Udah berapa kitab kita bahas? Dari usul iman kan gitu. Kemudian Taqridut Tauhid Al-Maqrizi, sah? Nah, kemudian apa? Syarh Sunnah Al-Muzani. Kemudian Usul Sunnah Al-Humaidi. Nah, ada 4. Ini masuk yang kelima. Cuma nggak ada ujian, ikhtibar. Baik. Al-an ma'ana kitab Aqidatus Salaf wa Ashabi Al-Hadith. Nah, kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, akidah para salaf dan ahli al-hadith. Kalimat salaf kan itu as-salaf ada dua makna. Makna yang pertama, yang dimaksud dengan salaf adalah akidah, keyakinan gitu. Adalah keyakinan para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya tanpa melihat kurun waktu. Ini makna yang pertama, ditinjau dari akidah apa yang diyakini. Kemudian makna yang kedua, makna salaf adalah generasi pertama dari umat Nabi, yakni para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau ke tabi'ut tabi'in. Walaupun para ulama khilaf kurun waktu dari salaf itu apa kan gitu, apa batasannya, sampai tahun berapa dikatakan masih salaf. Nah, terjadi khilaf di antara para sahabat. Tapi yang jelas di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dikatakan salaf selama masih ada sahabat yang masih hidup. Kan gitu. Terakhir atau orang yang terakhir dari kalangan sahabat yang masih hidup. Jadi karena itu muncul gitu banyak, ada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, itu yang dikatakan salaf sekitar 280-an Hijriah, sekitar segitu, tidak sampai 300. Itu patokan yang lebih tepat. Jadi generasi salaf itu apabila ditinjau dari apa? Orang-orangnya kan gitu. Nah, maka inilah makna salaf. Kadang-kadang maksudnya adalah akidah, kadang-kadang juga maksudnya adalah orang-orangnya kan gitu. Apabila ditinjau dari waktu, yakni para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, orang yang belakangan dikatakan al-khalaf. Khalafah maksudnya di belakangnya gitu. Makanya salaf dalam bahasa kan yang mendahului. Nah, khalaf ini apabila ditinjau dari akidah bisa juga dia seorang salaf. Kan gitu. Apabila dia ditinjau dari sisi akidahnya seorang, makanya dikatakan salafi. Orang yang menyandarkan diri ke akidah salaf walaupun dia di zaman sekarang di abad ke 15 atau 14 Hijri kan gitu. Dikatakan seorang salafi maksudnya apa? Akidahnya. Seorang salafi, adapun dia
udah jauh jaraknya gitu. Kadang-kadang juga kata para ulama maksudnya untuk mencela orang-orang yang belakangan dikatakan khalafi, maksudnya yang tidak mengikuti apa? Akidah salaf, tapi dia orang-orang belakangan gitu. Seperti dikatakan ahlul kalam, orang-orang filsafat itu khalaf, karena di zaman generasi sahabat atau generasi emas itu enggak dikenal akidah filsafat, tidak dikenal akidah filsafat. Itu akidah yang baru gitu, bid'ah yang dimasukkan ke ajaran agama Islam, ajaran agama Islam. Makanya semakin muncullah banyak syubhat tentang akidah, yang dimana pemikiran filsafat ini apa? Berusaha merongrong akidah umat Islam. Dan ini sunnatullah, artinya dengan iradatullah al-kauniyah. Nah, supaya dibedakan antara orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti selain mereka, kan gitu. Itu diantara hikmah dari munculnya firqah. Nah, walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah, kan gitu. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan manusia bersatu di atas akidah yang benar. Nah, akan tetapi sunnatullah kauniyah menjadikan manusia ini berpecah. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah." Akan berpecah belah keyakinan umat Islam ini sekitar 73 golongan. Nah, semuanya terancam di neraka kecuali satu. Nah, dan itulah aku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Nah, kemudian berkaitan tentang Al-Imam As-Sabuni, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah nama beliau Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ismail bin Ibrahim bin Amir bin Abid As-Sabuni. Kemudian makna Sabuni, Sabuni kan gitu, nisbah, disandarkan. Khilaf para ulama, apa makna Sabuni ini? Berkata As-Sam'ani, Al-Imam As-Sam'ani mengatakan bahwa sabun ini karena kakeknya dulu tukang buat sabun, buat sabun. Kerjanya apa? Bikin sabun gitu. Nah, dan di zaman dahulu kan kayak gitu dia. Orang-orang Arab kadang terkenal dengan, kadang dilakapi atau diberikan julukan sesuai dengan pekerjaannya gitu. Nah, dan beliau lahir di kota namanya Bushing di daerah Harrah, kalau sekarang daerah Afghanistan, Bilad al-Ajam. Afghanistan bukan Arab, Afghanistan, Uzbek. Itu dulu dikatakan daerah Naisabur kan gitu, Khurasan, banyak namanya dulu. Sampai para ulama menulis kitab nama-nama kota yang di zaman dahulu sekarang udah ganti nama dengan nama yang baru gitu. Nah, para ulama menulis tuh, di antaranya kitab Mu'jam al-Buldan kan gitu, kamus kota-kota yang ganti nama.
Dan para ulama banyak muncul di daerah sana, daerah Afghanistan. Nah, dan subhanallah sampai sekarang banyak yang pintar-pintar di sana. Orang tuh pintar-pintar. Ada cerita dosen ana, orang Afghanistan itu 100 kalau ujian, semua pelajaran 100 di Jamiah Islamiyah. Hafalannya kayak komputer. Satu saja dia salah udah kesal lah dia gitu. Sementara yang lain nilainya lulus saja udah syukur gitu. Nah, kalau dia enggak pintar gitu, memang hafalan kuat. Orang sana memang terkenal pintar-pintar. Dan pintar itu ada dua kan gitu. Ada yang dengan dilatih, ada yang dengan dilatih muktasab kata para ulama, ada yang bawaan lahir. Nah, kecerdasan az-zaka, apa makna kecerdasan? Yakni cepat nangkap. Kalau dikasih tahu langsung paham gitu, nggak lelet. Nah, itu bisa dengan dilatih kata Ibnu Qayyim. Akal itu bisa dengan dilatih, kayak otot lah dia. Nah, makanya di antara markis-markis mereka suka menghafal Quran, orang-orang sana hafalannya kuat-kuat. Makanya para a'immatul hadis rata-rata dari Naisabur, dan semua orang ajam, subhanallah. Satulah yang dikatakan Arab, al-Imam Muslim An-Naisaburi. Nah, Muslim bin Hajjaj. Dan walaupun sebagian ulama mengatakan nasab beliau orang ajam, yang laisa Arabian, tapi semua al-Imam Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ashabus Sunan, Ashabul Masanid kan gitu. Nah, itu ummahatus sitt lah umumnya, itu dari ajam illa muslimun, kecuali al-Imam Muslim. Kemudian beliau lahir di tahun 373 Hijri, 373 Hijriyah. Dan beliau diantara murid al-Imam Syafi'i, murid al-Imam Syafi'i rahimahullah kan gitu, diantara, makanya diantara mazhab Syafi'i ya, beliau bermazhab Syafi'i. Adapun pujian ulama tentang beliau ada banyak pujian ulama tentang beliau, dan beliau diantara ulama yang mengelilingi dunia dalam menuntut ilmu. Beliau ke Syam, daerah Palestina, begitu juga ke Tabaristan, daerah Persia kan gitu, ke Hijaz, Saudi, ke Rusia, Azerbaijan. Dulu di Rusia banyak ulama, daerah Rusia. Sekarang yang mungkin merosot keilmuan Islam di daerah sana. Berkata al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi tentang beliau, Imam al-Sabuni Abu Uthman, qala haddatsana Imamul Muslimin haqqan, telah mengabarkan kepada kami Imamul Muslimin. Ini pujian yang agung kan gitu. Wa Syekhul Islam sidqan, dan syekhnya kaum muslimin, Abu Uthman As-Sabuni. Kemudian beliau menyebutkan kisahnya. Begitu juga berkata Abu Abdullah Al-Maliki, Abu Uthman mimman syahidat lahu a'yanur rijal bil kamali fil hifdhi wat tafsiri wa ghairihima. Kata beliau tentang Abu Uthman, ini diantara yang menjadi saksi para ulama. A'yanur rijal maksudnya para ulama atas kesempurnaan beliau pada hafalan dan ilmu tafsir. Nah,
Beliau di antara yang dijuluki dengan Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam itu ada banyak gitu. Akan tetapi kalau disebutkan secara tersendiri Syekhul Islam, maksudnya Ibnu Taimiyah. Maksudnya Ibnu Taimiyah. Tapi kalau Syekhul Islam yang lain harus diikat dengan siapa? Syekhul Islam misalnya As-Sabuni atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kalau disebutkan saja Syekhul Islam begitu, idza utliqa Syekhul Islam fala yadullu illa ala Ibnu Taimiyah, kan gitu, kecuali menunjukkan Ibnu Taimiyah. Nah, dan di antara ucapan beliau, ma rawaitu khabaran wala atharan fil majlis illa wa indi isnaduhu wa ma dakhaltu baital kutubi qat illa ala taharatin. Dan tidaklah aku meriwayatkan atau aku mendapatkan sebuah riwayat atau sebuah kabar di sebuah majlis kecuali aku di atas taharah. Nah, dan kecuali juga aku memiliki sanad di situ, menunjukkan giatnya beliau akan ilmu hadis atau menuntut ilmu. Begitu juga beliau menyebutkan wala qa'adtu litadrisi illa ala taharah, dan tidaklah aku duduk ketika mengajar kecuali di atas taharah, kata beliau. Nah, dan beliau wafat kapan beliau wafat? Disebutkan di sini 449 Hijri. 449 Hijri. Kemudian kitab ini beliau tulis sebagaimana yang akan disebutkan nanti ketika beliau safar dari negerinya, ingin umrah, kan gitu, ingin ke Baitul Haram, umrah atau haji. Kemudian orang-orang pun bertanya kepadanya karena dia seorang ulama, bertanya supaya menuliskan risalah tentang akidah gitu, yang ringkas, yang simpel. Kemudian beliau tulislah kitab ini, Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Sebagaimana juga yang terjadi pada Syekhul Islam, kan gitu, ketika menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau ditanya kepada orang dari desa Wasit untuk dituliskan kitab akidah. Coba buatkan kita kitab akidah yang kita pelajari untuk diri kita dan anak-anak kita gitu, yang ringkas. Naam. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibah lil muttaqin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka beliau memulai kitab beliau dengan at-tahmid, kan gitu, dengan pujian kepada Allah, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ini di antara kebiasaan dan sunnah ketika memulai sebuah tulisan atau sebuah khutbah. Kemudian beliau menyebutkan, amma ba'd fa inni lamma waradtu amat Tabrastan wa bilad Jilan mutawajjihan ila baitillahil haram, wa ziyarati qabri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-kiram, سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. Kata beliau,
ketika aku datang dari Tabaristan, dari tempat beliau, kan gitu, dalam perjalanan ingin ke Baitullahil Haram, maksudnya ke Makkah, wa ziyarati qabrin Nabi alaihi salatu wassalam, maka ucapan beliau dan ziarah kuburan Nabi kalam mujmal di sini. Nah, perlu dirinci. Apakah yang dimaksud beliau ziaratul qabr, maksudnya safar dengan niat menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ini maknanya, maka ini tidak diperbolehkan, tidak disyariatkan. Safar niat mau ziarah kuburan Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Dan janganlah kalian melakukan safar syiddatur rihal, kan gitu, kecuali 3 masjid. Nah, Masjid Al-Haram wa Masjid hadha, Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi wa Masjid Al-Aqsa. Inilah yang disyariatkan syiddatur rihal. Kita sengaja niat safar untuk menziarahi. Nah, 3 masjid ini yang disyariatkan. Adapun di luar dari 3 masjid itu, maka tidak disyariatkan. Terus gimana kalau ada majelis ilmu, misalnya ada daurah di Medan, di sebuah masjid, misalnya, maka kita niat tujuan di situ untuk mendatangi daurah, bukan menziarahi masjid, kan gitu. Farq, berbeda antara antara niat mendatangi masjid, ziarah masjid, dan daurah. Farq baina hadza wa hadza. Nah, begitu juga masjid-masjid yang lain, kita nggak boleh niat safar ke masjid itu untuk menziarahi masjid itu. Misalnya mau ke Aceh, mau ngapain? Ziarah ke masjid Baitur Rahman, kan gitu kan, yang di Aceh misalnya. Maka ini di antara perkara yang dilarang, sebagaimana nas la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Dan janganlah kalian melakukan safar kecuali ke 3 masjid, illa yakni qusida bihi, yang diinginkan diziarahi. Adapun misalnya kalau ada daurah, kita mendatangi untuk daurah, bukan masjidnya kita, bukan masjidnya. Nah, kemudian apa ilahnya? Kenapa dilarang? Kan itu, kenapa dilarang menziarahi di luar dari 3 masjid yang disebutkan? Sad libab asyirik, dalam rangka menutup celah kesyirikan. Kan gitu, awalnya mungkin niat ziarah, besok tabarruk, besok ngusap-ngusap masjid itu atau gimana. Makanya subhanallah, di dalam syariat perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan itu ditutup rapat. Begitu juga misalnya salat la tusalli ilal qubur, enggak boleh salat mengarah kuburan. Ini semua kata para ulama di antara pintu-pintu yang mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Nah, begitu juga seperti sujud, kan gitu, pengagungan, inhina kepada orang lain. Ini perkara-perkara yang dilarang. Bahkan ziaratul kubur di awal-awal dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Dahulu aku melarang kalian, enggak boleh ziaratul kubur. Sekarang baru ziarahi, ketika iman manusia atau para sahabat di zaman itu sudah kuat, kan gitu, baru dibolehkan Nabi untuk ziaratul kubur. Nah, ini yang makna yang pertama. Apabila beliau maksud adalah ziaratul qabr, maka ini kita katakan beliau salah dalam perkara ini. Kalau yang beliau maksud dengan menziarahi Nabi, kan gitu, qusida bihi az-ziyarah, ziaratul qabr. Kemudian kemungkinan yang kedua, ini pentingnya makanya ada kaidah al-asl fi kalam al-muslim yuhmal alam ahsanil mahamil, kata para ulama. Hukum asal ucapan seorang muslim dibawa ke makna yang baik, apalagi seorang ulama, kan gitu. Nggak boleh kita langsung kita arahkan ke makna yang buruk, apalagi seorang muslim al-adl. Nah, nggak boleh langsung dijazam, dipastikan oh ini maksudnya begini nih, enggak. Apalagi di situ kalam ijmal, kan gitu.
Nah, ini yang pertama. Kemudian makna yang kedua, apabila beliau maksud adalah ziaratul masjid, maka ini sahih kan gitu. Yang maksudnya ziaratul Masjidin Nabawi, akan tapi beliau mengungkapkan dengan ziaratul qabri nabiyhi, karena mayoritas orang yang ziarah ke kuburan ke masjid Nabi, karena dia ziarah ke masjid, otomatis dia disyariatkan untuk apa? Memberikan salam kepada Nabi kan gitu, menziarahi kuburan Nabi. Akan tetapi ungkapan beliau dengan ungkapan seperti ini ungkapan yang salah, walaupun maknanya mungkin kita bawa kepada makna yang benar kan gitu, tapi mengungkapkannya dengan ziarah kubur Nabi alaihi wasallam, ini kita katakan lafaz yang syubhat. Nah, hendaknya ditinggalkan dan diperjelas maksudnya adalah Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian beliau mengatakan sa'alani ikhwani fid din, yang dimana saudara-saudaraku seiman itu bertanya kepada aku, maksudnya meminta supaya apa? Aku menuliskan kepada mereka sebagian fasal, yakni perkara akidah, yakni fi usuluddin. Makanya maksud usuluddin adalah pondasi-pondasi agama kan gitu. Yang dimana orang-orang terdahulu dari kalangan para ulama, para imam kaum muslimin dan salafus salihin yang diberikan hidayah, yang mengajak manusia kepadanya fi kulli hin wa nahaw amma yudadduha wa yunafiha jumlatal mu'minina al-musaddaqina al-muttaqin, yang dimana para ulama itu memegang sebuah akidah yang mereka menghalangi manusia jangan sampai menyelisihi akidah yang mereka pegang kan gitu. Wa wallau fi ittiba'iha wa 'adu fiha, yang dimana para ulama juga berloyalitas di sebuah akidah dan memusuhi karena menyelisihi akidah yang mereka pegang. Wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha, bahkan menghukumi orang-orang yang meyakini selain keyakinan mereka para salaf itu sebagai ahlu bid'ah dan ahlu kufur. Naam. Wa ahrazu li anfusihim wa liman da'awhum ilaiha bi barakataha wa khairaha, dan mendoakan keberkahan, kebaikan bagi orang-orang yang mengajak kepada apa yang mereka pegang. Ini menunjukkan bahwa para salaf juga terjadi di antara mereka ada yang mengkafirkan beberapa person karena menyelisihi akidah ahlu sunnah apabila sampai pada tingkat kekufuran. Nah, jadi jangan anti dengan mengkafirkan kalau memang sampai pada tingkat kekufuran. Kan gitu. Kalau kita baca ucapan para ulama, naam, di antaranya seperti Jahm bin Safwan itu dikafirkan sebagian ahlul ilm, ada banyak. Ta'yin. Naam, begitu juga Bishr al-Marisi, begitu juga Ibnu Arabi. Ini apa? Kita dapatkan ucapan mereka secara nas yang mengkafirkan beberapa person. Nah, jadi jangan anti gitu kalau memang sampai pada tingkat itu kan gitu, tapi dengan proses, tidak serampangan, nggak asal-asalan. Nah, maksudnya hukum takfir, mengkafirkan, hukum membid'ahkan ini di antara hukum agama. Ini di antara hukum agama. Nah, qala wa afdau ila ma qaddamuhu min thawab i'tiqadihim laha wastimsakihim biha wa irsyad al-ibad ilayha wa hammalahum iyahum 'alayha fastakhartu Allah ta'ala wa uthbitu fi hadha al-juz' ma tayassara minha 'ala sabil al-ikhtisar. Kata beliau, aku meminta pertolongan kepada Allah, salat istikharah, dan menetapkan pada bagian ini apa yang mudah dan secara ringkas tentang permasalahan akidah. Kata beliau, raja'an an yantafi'a bihi ulul albab wal absar, yang dimana aku berharap orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki ilmu itu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang aku tulis. Wallahu subhanahu yuhaqqiqudz dhann, dan dialah Allah yang mengaplikasikan atau mengabulkan keinginan. ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. Dan dialah Allah
yang memberikan karunia-Nya dengan memberikan taufik, dengan kebenaran, kejujuran, hidayah dan kelurusan di atas jalan yang lurus dan jalan yang hak dengan karunia-Nya. Naam. Tsumma qala rahimahullahu taala ثم قال رحمه الله تعالى قلت وبالله التوفيق ashabul hadis, kata beliau, qultu, aku mengatakan dengan taufik Allah bahwa ashabul hadis yakni ulama hadis hafizahumullah ahyahum wa rahima amwatahum, semoga Allah menjaga yang masih hidup dan merahmati yang sudah wafat. Sekarang sudah wafat semua ahlul hadis, kan kita. Naam, yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Kemudian beliau menyebutkan permasalahan yang pertama, bahwa ulama atau akidah para ulama hadis dan akidah kaum muslimin secara umum itu meyakini atau bersaksi keesaan Allah dalam perkara tauhid al-ibadah, kan gitu, bil wahdaniyah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Qala walirrasuli alaihi salatu wassalam birrisalati wan nubuwah. Begitu juga bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan risalah dan seorang nabi, yakni kenabian. Ini makna syahadatain. Ini makna yang kedua atau masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, kata beliau, wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuh wa tanziluh, dan mereka mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifatnya, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam wahyunya, yakni Al-Quran dan Sunnah, wa tanziluh, dan apa yang ia turunkan. Atau syahida lahu biha rasuluhu alaihi salatu wassalam, atau apa yang disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang Nabi bersaksi atasnya. Ala ma waradatil akhbar as-sihah bihi, sesuai dengan kabar yang sahih, hadis yang datang. Ini juga diantara usul akidah Ahlussunnah, menetapkan hadis, menetapkan keyakinan dengan hadis yang sahih, menetapkan keyakinan perkara akidah dengan hadis yang sahih, tanpa melihat bagaimananya datang hadis itu kepada kita, apakah dengan mutawatir atau ahad. Nah, apakah hadis itu mutawatir atau ahad, kita tidak melihat perkara itu. Ini diantara usul ahli sunnah, berbeda dengan orang-orang ahlul kalam yang mengatakan kalau hadis yang ahad, yang bukan mutawatir, ini nggak boleh dipakai dalam perkara akidah. Hadis yang bukan mutawatir, kata mereka, enggak boleh dipakai dalam perkara akidah. Naam. Wa naqaltuhu al-udul wa naqalathu al-udul as-thiqat anhu, yang dimana dinukilkan dari orang-orang yang adil, orang-orang yang al-adl, kan itu, yang bagus, yang jujur, orang-orang yang thiqah, yang para ulama hadis enggak mungkin berdusta dalam menyampaikan hadis itu. Nah, wa yuthbituna lahu azza wa jalla, dan mereka menetapkan, yakni Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang menukilkan hadis ini, kan gitu, hadis-hadis yang berisi tentang apa? Tentang kabar-kabar dari sifat Allah. Mungkinkah para ulama yang meriwayatkan hadis mereka enggak faham apanya? Apa yang mereka sampaikan? Mustahil, kan gitu. Ketika mereka meriwayatkan hadis tentang Allah turun ke langit dunia, Allah memiliki kaki, mungkinkah mereka enggak faham? Atau mereka mengingkari ini, atau mereka mentakwil? Tidak satu pun kita dapatkan takwil dari salah seorang ulama hadis. Bayangkan, mereka menukilkan hadis, tidak ada dari mereka yang mengatakan wajah itu maknanya kemuliaan, atau tangan itu maknanya kekuatan, enggak ada. Semua mereka menetapkan sesuai dengan zahir. Ini hujjah atas orang-orang
ahlul kalam, kan gitu. Karena mereka yang lebih faham tentang apa yang mereka sampaikan, para ulama, para muhaddisin. Nah, makanya dikatakan ahlu al-hadis wal athar. Qala wa yuthbituna lahu azza wa jalla ma athbatahu li nafsihi fi kitabih, dan mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dari nama dan sifatnya, kan gitu. Wa ala lisani rasulih, dan sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi alaihi wasallam. Wa la ya'taqiduna tashbihan. Tuh, dan mereka tidak meyakini bahwa menetapkan sifat bagi Allah sama dengan menyerupakan Allah dengan manusia, atau sama menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak. Nah, wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi, maksudnya li sifatillah bi sifati khalqihi, dengan sifat makhluknya. Enggak ada kayak gitu. Mereka menolak penyamaan Allah dengan makhluk, tapi bukan menetapkan sifat berarti maknanya menyamakan Allah dengan makhluk, kan gitu. Kita menolak menyamakan Allah dengan makhluk, tapi bukanlah maknanya berarti kita menolak sifat Allah tidak memiliki wajah hanya karena manusia memiliki wajah. Enggak, tapi kita katakan wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Sesimpel itu kok, kan gitu. Sebagaimana Allah memiliki zat, manusia memiliki zat, zat Allah tidak sama dengan zat manusia. Sebagaimana Allah memiliki ilmu, manusia memiliki ilmu, ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Udah sampai di situ. Nah, makanya kata Nu'aim bin Hammad, walaysa itsbatu ma atsbatahu Allah wa itsbatu ma atsbata Rasulullah tashbihan. Bukanlah menetapkan sifat itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk, enggak. Tapi sifat itu yang kita katakan tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat itu yang kita katakan tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, kemudian beliau menyebutkan fayaqulun, maksudnya fayaqtaqidun. Makanya al-qaul maksudnya bisa qaul lisan dan qaul al-qalb, kan gitu. Innahu khalaqa Adama biyadaihi, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ini sudah kita bahas bahwa tidak semua makhluk Allah ciptakan dengan tangannya. Nah, tidak semua makhluk Allah ciptakan dengan kedua tangannya, kan gitu. Kama nassa subhana alaihi fi qawlihi azza man qail, sebagaimana yang Allah sebutkan secara nas. Makna nas itu ada dua makna secara nas. Kalau kita baca ucapan para ulama, nassa, kan gitu, nassun. Apa makna nas? Yang pertama, makna nas adalah Al-Quran dan Sunnah, dalil maksudnya. Dalil Al-Quran dan Sunnah, ini dikatakan nas. Jadi ayat atau hadis dikatakan nassun. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, dilalatul lafadz. Apa makna dilalatul lafadz? Makna yang terkandung dari lafaz itu jelas banget, yakni ma la yahtamil illa ma'nan wahid. Jadi apa yang ditunjukkan oleh sebuah kalimat itu sangat jelas, tidak mengandung kecuali satu makna, tidak mengandung kecuali satu makna. Ini disebutkan usuliyun. Makanya ada nassun, ada zahir, ada muawwal, kan itu. Ini dalalatul alfadz. Adapun beliau maksud di sini kama nassa subhana, artinya tidaklah kalimat ini kecuali mengandung satu makna. Kecuali mengandung satu makna, enggak ada makna yang lain gitu yang terkandung di dalamnya. Nah, jelas. Sebagaimana yang Allah sebutkan, kata beliau, ya iblis, wahai iblis, di ayat surah Sad, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menahanmu? Apa yang menahanmu? Kenapa enggak mau sujud dari yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka jelas makna tangan di sini adalah tangan yang hakiki, yang tidak sama dengan tangan manusia. Masalah tangan udah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Adzan. Naam, fadhil.
طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. Dan akidah as-salaf itu tidak mentahrif sebuah ucapan dari makna yang hak. Dan makna tahrif itu apa? Harrafa yuharrif, kan gitu. Artinya menyelewengkan makna yang benar kepada makna yang salah, atau membawa makna yang salah atau makna yang benar, atau menafsirkan dalil dengan makna yang salah. Penafsiran makna yang salah, menafsirkan dalil dengan makna yang salah, yang tidak sesuai dengan bahasa Arab, yang tidak sesuai dengan bahasa Arab. Subhanallah. Makanya tahrif itu ma yaqtadihi atau ma taqtadihi al-lughah, kata para ulama, enggak sesuai dengan konsekuensi kaidah bahasa Arab tahrif itu. Contohnya kata beliau di sini bihamlil yadaini ala ni'mataini, dengan membawa, contohnya menafsirkan makna tangan yang ada di dalam ayat, kan gitu, bal yadahu mabsutatan, begitu juga lima khalaqtu biyadayya, dengan makna apa? Ni'mataini, kedua nikmat. Tuh, pada kasus ini enggak boleh ditafsirkan tangan itu dengan makna kenikmatan atau kekuatan. Nah, kalau begini bentuknya seperti ayat ini, bal yadahu mabsutatan lima khalaqtu biyadayya, ini tidak ada secara bahasa maknanya apa? An-ni'mataini atau al-qudratain. Naam. Qala au al-quwwataini tahrif al-mu'tazilah wal jahmiyah, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, qala ahlakahumullah, beliau mendoakan kebinasaan kepada mereka. Boleh enggak mendoakan kebinasaan kepada ahlul bid'ah? Nah, boleh mendoakan kebinasaan secara umum. Secara umum boleh, semoga Allah membinasakan ahlul bid'ah. Kemudian secara person, al-asal, hukum asalnya, kata Nabi SAW, al-muslim laysa bil-la'an, kan gitu, laysa bis-sabbab. Seorang muslim itu tidak suka mendoakan apa? Keburukan bagi orang lain. Nah, tapi kadang-kadang dibolehkan, apabila dilihat dari keadaan orang tadi. Qala wala yukayyifunahuma bikayfin, dan mereka tidak bertanya atau membayangkan bagaimana kedua tangan Allah tadi. Au tashbihihima bi'aidil makhluqin, atau menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tashbih al-musyabbihah, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, kan gitu. Khadalahumullah. Wa qad a'adha Allah Ta'ala ahla sunnah min at-tahrif wa at-takyif. Sungguh Allah telah melindungi ahlu sunnah dari melakukan tahrif dan takyif. Wa man alaihim bit-ta'rif wa tafhim, dan siapa saja yang berada di atas akidah ahlu sunnah dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman, kan gitu. Hatta salaku sabila tauhid wa tanzih, di mana mereka meyakini sifat-sifat Allah sesuai dengan kaidah tauhid dan pemuliaan. Wa tarakul qawla bit-ta'til wa tashbih, dan mereka meninggalkan dari menolak sifat tadi dan menyamakan sifat tadi. Jadi ahlu sunnah menolak
menolak ta'til. Jangan sampai kita menolak sifat Allah dan jangan sampai kita menyamakan sifat Allah dengan makhluk, kan gitu. Isbatun bila tashbih wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa menyamakan dan memuliakan, mensucikan tanpa menolak. Naam, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Qala wattaba'u qaula Allah, yang dimana mereka mengikuti ucapan Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah itu, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Tidak ada yang setara dari kalangan makhluk dengan sifat Allah. Ay laisa kamitslihi syai' fi asma'ihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi. Naam. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dan keyakinan salaf dan para sahabat. Nah, bukan sebagaimana yang dibawa oleh orang-orang belakangan seperti keyakinan Mu'tazilah atau keyakinan Kullabiyah atau keyakinan Maturidiyah. Nah, atau keyakinan Jahm bin Safwan yang dimana mereka sudah dirusak filsafat keyakinan mereka. Sementara kita para ulama selamat dari kaedah-kaedah filsafat. Nah, taban Al-Imam Sabuni, afwan tadi anda sebutkan laisa min tullab Syafi'i, maksudnya beliau murid di antara murid Imam Syafi'i. Nah, bukan maksudnya beliau langsung belajar ke Imam Syafi'i, enggak, tapi beliau murid di antara murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena As-Sabuni lam yudrik Asy-Syafi'i, karena beliau tidak bertemu dengan Asy-Syafi'i. Karena ini mutaakhir, kan gitu. Wafat di 400-an. Sementara sebelumnya yang bertemu dengan Imam Syafi'i itu Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani. نعم في سؤال. نعم تفضل. Apa ini yang menjadi tujuan orang-orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah itu? Kalau dia ahad, mereka tolak itu maksudnya kenapa? Kalau kita paham, kalau sumbernya dia yang sahabat, tentu ini sumber kebenaran. Nah, Apa hujjah mereka. mereka itu apa? Ahsan, Masya Allah, soal menunjukkan yakni faham akan apa yang dibahas, kan gitu. Allahumma barik. Kata beliau, apa syubhat orang-orang ahlul kalam secara umum, kenapa mereka tidak mau menerima hadis yang enggak mutawatir dalam akidah, kan gitu. Ini masalah usuliyah, permasalahan usul. Yang pertama, dahulu para ulama tidak membedakan hadis itu mutawatir dan ahad. Ini satu. Tidak membedakan hadis antara mutawatir dan ahad. Kemudian apa itu mutawatir? Kan gitu. Ini juga permasalahan dalam mustalah hadis, kan gitu. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan maruyaan adadin kusur, diriwayatkan dengan jumlah yang banyak, diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Wa yakunu an tariqil his, dan didapatkan seperti dengan anggota panca indera, seperti sami'tu, aku mendengar, bukan an-anah dalam ilmu hadis, bukan dari fulan gitu, tapi memang dia mendengar langsung dari orang yang meriwayatkan hadis. Atau aku melihat,
Kan itu dengan panca indera. Wa yakunu dhabitan, dan periwayat ini dhabit. Dhabit itu mumpuni. Dhabit itu ada dua, dhabtul hifdz wa dhabtus sadr. Hafalannya kuat dan catatannya tepat. Kan itu. Makanya subhanallah para ulama hadis sendiri, kalau dia meriwayatkan hadis dari kitabnya, dia dhabit, diterima hadisnya. Tapi kalau dari hafalannya, yakni muskilah. Kan gitu. Muttarib kalau istilahnya. Nah, goncang. Tapi kalau dari hafalan kuat gitu. Menunjukkan hafalan bertingkat-tingkat kan gitu. Sebagaimana para ulama, manusia bertingkat-tingkat pada kemampuan menghafal. Nah, dan wa yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib, dan mustahil mereka apa? Berdusta. Nah, dan para ulama berselisih berapa periwayat yang paling sedikit itu baru dikatakan mutawatir. Khilaf baina ahli al-hadis. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan juga 3. Ini disebutkan Ibnu Salah dan Al-Hafidz Ibn Hajar di Nuzhah. Nah, ini hadis apa? Hadis mutawatir kan gitu. Banyak yang meriwayatkan, di setiap tabaqat, di setiap setiap riwayat itu banyak yang meriwayatkan dia. Banyak orang-orangnya, dan secara akal atau secara kebiasaan nggak mungkin mereka berdusta gitu. Ini hadis yang mutawatir. Nah, hadis yang ahad, yang bukan mutawatir, hadis yang tidak terpenuhi syarat yang disebutkan pada mutawatir. Contohnya cuma 1 orang atau 2 orang. Nah, yang tidak terpenuhi syarat hadis ahad itu adalah hadis yang tidak terpenuhi syarat mutawatir. Itulah dia. Seperti hadis al-aziz kan gitu kan, aziz. Nah, taib. Ini dari sisi apa? Pembagian hadis mutawatir dan ahad. Nah, di zaman dahulu ini nggak ada istilah ini. Kata para ulama, kalau yang sekian banyak ini dikatakan mutawatir, kalau yang sedikit yang meriwayatkan ini ahad, nggak ada di zaman dahulu. Sampai ada yang mengatakan bahwa pembagian hadis mutawatir dan ahad ini dilakukan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah untuk apa? Menolak perkara akidah yang diriwayatkan dari hadis yang bukan mutawatir, supaya enak menolaknya, bilang ahad nggak usah dipakai. Sesimpel itu. Karena kalau mencari takwilnya, mencari tahrifnya, ini susah kan gitu, ribet. Udah kita bilang hadisnya dhaif. Lebih enak bagi mereka untuk apa? Menolak hadis tadi. Nah, kemudian apa syubhat mereka? Kata mereka, kalau hadis mutawatir yufidul yaqin, memberikan konsekuensi keyakinan. Kita nggak mungkin apa? Nggak mungkin mereka salah gitu. Nah, kalau hadis yang ahad ini yang bukan mutawatir, bisa saja ya nanti salah sampaikan orang itu. Maksudnya para ulama hadis itu. La yufidul yaqin, kata mereka, nggak memberikan keyakinan. Ragu kita terhadap apa? Hadis ahad ini, kata mereka. Nah, sesuatu yang ragu, kata mereka, nggak boleh dibangun di atas keyakinan. Kan sumbernya ini kan keraguan-raguan gitu. Nggak boleh dipakai di atas membangun keyakinan. Akidah kan keyakinan, nggak boleh, kata mereka. Dan ini bid'ah ucapan mereka bahwa mutawatir itu yufidul yaqin wa ahad itu yufidu adh-dhann, bid'ah. Yang pertama apa bantahannya? Laisa kullu ahadin yufidu adh-dhann. Bukan setiap hadis ahad yang bukan mutawatir itu memberikan faedah dhann. Kan gitu. Tidak, maksudnya dhann itu maksudnya enggak yakin.
ilmu itu kan keyakinan itu bertingkat-tingkat kan gitu. Ada 80%, ada 90%, ada 100%. Contohnya misalnya ada satu orang datang ke masjid ini, dia bilang la qaddarallah masalan PLN terbakar. Masalan PLN di Bukit terbakar. Nanti jam 10 mati lampu. Ini satu orang kan gitu datang. Percaya nggak kita? Hah? Frans, percaya tuh? Ahsan. Dilihat siapa yang menyampaikan kabar kan gitu. Siapa yang menyampaikan kabar? Kalau yang datang orang PLN, khalas ya ini yufidul yakin. Oh ya baju PLN kan gitu. Satu orang menyampaikan masalah ke masjid diutus. Tapi kalau yang datang Allah alam siapa gitu, nggak kenal kita. Nah, begitu juga dalam hadis. Kalau yang menyampaikan ulama hadis yang thiqah, yufidul yakin. Walaupun dia hadisnya apa? Ahad, yang bukan mutawatir. Yang para ulama makanya dibuat kaidah ilmu jarh wa ta'dil. Kan gitu. Yang si fulan ditinggalkan hadisnya, ini bukan, ini ilmu hadis ini kata para ulama ilmu sains. Ilmu pasti. Kayak matematika ini. Ada rumusnya dia. Makanya ilmu rijal susah memang. Susah ilmu hadis. Ilmu sains ini ada kaidahnya yang berjalan manusia di atas mensahihkan, bukan seenak suka hati ini sahih ini dhaif, enggak, ada kaidahnya yang kita berjalan di situ. Kayak matematika dia ada jalannya, ada apanya. Nah, ada rumusnya. Nah, itulah dia apa? Contohnya dalam penerapan ilmu hadis. Kalau satu orang yang meriwayatkan, walaupun tapi dia dikenal dengan thiqah yang meriwayatkannya, para ulama menyebutkan hadis ini sahih, maka sahih, yufidul yakin. Kan gitu. Tapi kalau hadisnya dhaif, khalas dhaif. Nah, begitu juga dengan apa? Dengan kabar yang datang kepada kita, misalnya ada satu orang atau misalnya ada 10 orang awam yang bukan orang PLN mengabarkan PLN kebakaran jam 10 mati lampu. Kita yakini enggak 10 orang? Nah, kita yakini bertingkat-tingkat karena keyakinan ilmu kita kepada sesuatu itu bertingkat-tingkat. Semakin banyak yang meriwayatkan, semakin yakin kita pada sesuatu itu. Tapi bukan berarti kita tinggalkan. Nah, begitu juga dalam penerapan ilmu hadis. Kata mereka intinya kata mereka ilmu hadis yang mutawatir itu memberikan faedah keyakinan. Kalau yang ahad yang bukan mutawatir, kata mereka ini ragu kita. Enggak boleh dipakai dalam perkara akidah, dan ini dibantah para ulama. Masalah adh-dhann wal yaqin fi hadis al-mutawatir wal ahad, ada banyak risalah ilmiah ditulis di situ, dan para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Di antara Syekh Sa'ad As-Sithri menulis kitab Adh-Dhann wal Yaqin. Nah, di disertasi S3 beliau, kitabnya tebal sekitar 1000 halaman. Dijelaskan di situ bahwa tidak semua yang hadis ahad itu memberikan faedah dhann, bahkan yufidul yaqin, sebagaimana kehidupan manusia sehari-hari. Tapi ini kan cuma teknik orang-orang ilmu kalam saja supaya enak menolak hadis, supaya gampang mereka menolak. Dan itu semua mereka berlandaskan niat mereka untuk mensucikan Allah. Mereka pengen mensucikan Allah, enggak boleh sama dengan makhluknya. Makanya subhanallah, niat baik saja tidak cukup kan gitu. Niat mereka itu tujuannya mensucikan Allah, tapi jangan ditolak sifatnya. Bukan kayak gini cara mensucikan itu. Mensucikan itu dengan menetapkan tapi mengatakan tidak sama dengan makhluk. Allah punya sifat tapi tidak sama dengan makhluk, ini mensucikan. Tapi kalau menolak, ini bukan mensucikan, ini menghinakan. Allah katakan Allah punya wajah tapi enggak sama dengan wajah makhluknya. Kata mereka Allah enggak punya wajah. Itulah hakikatnya. Ini bukan mensucikan kan gitu. Ini menghinakan, ini mendustakan. Nah, makanya hukum asal at-ta'til kufur. Menolak sifat Allah kufrun. Nah, alhamdulillah.